Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Bayu Tisna, NIM 2210651002 Dan dan saya teman Muhammad saya Muhammad Akbar Nugroho, NIM 22106511030. Dan saya Muhammad Rafi Akbar, NIM 2210651020. ini kami ingin menjelaskan tentang relevance dan row column transposition, di mana sebuah teknik dalam kriptografi yang termasuk dalam kategori transposisi. Dalam teknik ini, pesan yang dienkripsi diurutkan ke dalam sebuah tabel dengan jumlah baris sesuai dengan kunci yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, karakter pesan ditetapkan secara diagonal ke bawah dan ke atas pada baris yang sesuai. Hasilnya, pesan yang telah diacak setelah secara diagonal di atas dan di bawah baris yang membentuk pola relevance. Pesan transkripsi kemudian diambil dengan baca karakter secara berurutan dari baris tersebut. Dan ada beberapa langkah. Ya, langkah yang pertama yaitu pesan, di mana pesan yang ingin diinskripsi dimasukkan ke dalam tabel dengan jumlah baris sesuai dengan kunci yang telah ditentukan. Misalnya, jika panjang pesan adalah 12 karakter dan kunci adalah 3, maka kita akan memiliki tabel dengan baris dan 4 kolom. Langkah yang kedua yaitu karakter. Setelah tabel terbentuk, karakter pesan ditempatkan secara diagonal di atas dan di bawah baris tabel yang sesuai. Proses ini dilakukan dengan memasukkan karakter pesan secara berurutan ke dalam sel tabel, mengikut pola diagonal yang membentuk pola relevance. Proses ini terjadi secara berulang hingga seluruh pesan telah ditempatkan dalam tabel. Selanjutnya yaitu langkah yang terakhir, langkah yang ketiga adalah pesan transkripsi. Pesan transkripsi diambil dengan membaca karakter secara berurutan dari baris tabel, dimulai dari baris pertama hingga yang terakhir. Kemudian mengulanginya kembali sehingga hasilnya pesan terenkripsi yang telah diacak secara diagonal sesuai dengan pola relevance. Selanjutnya yaitu penjelasan contoh gambar yang dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tabel relevance. Kita di sini memiliki kata gex for gex seperti contoh. Nah, yang dimaksud dengan relevance dengan kunci 3, kita memiliki uh, tabel 3 ke bawah. Nah, karena relevance ini lebih ke apa ya, zigzag, maka bentuknya ya seperti zigzag ini. Nah, untuk penulisannya, kita dari paling kiri kita tulis G E E K S F O R G E E K S. Nah, lalu kita akan mengkonversikan hasilnya menjadi G S G S G K P R I K P O E seperti hasil di bawah ini. Nah, untuk uh, kita codingannya sekarang, uh, untuk codingannya sendiri, di sini kita memiliki uh,
encrypt rail fence yang untuk mengimplementasikan metode enkripsi rail fence yang merupakan teknik substitusi sederhana untuk menyediakan pesan dengan cara menggeser karakter ke samping dalam pola zigzag. Nah, di sini kita memiliki fence ini untuk membuat metode kosong dengan baris jumlah list kosong di dalamnya. Nah, lalu kita memiliki M posisi ini untuk menyimpan posisi saat ini dalam pola zigzag. Dan geser. Geser ini variabel yang menentukan arah pergeseran. Nah, kita menggunakan satu di sini. Lalu for car index ini untuk karena for kita melakukan looping melalui setiap karakter dalam teks input dan menempatkan karakter saat ini ke dalam baris yang sesuai dalam pola zigzag melalui codingan fence M posisi berikut. Dan M posisi ini berguna untuk menggeser posisi saat ini sesuai dengan arah geser. M posisi baris 1 seperti contoh ini untuk memposisikan mencapai batas atau batas bawah pola zigzag arah geser dibalik. Nah, ini untuk memutar arah geser untuk gesernya ini. Nah, menggabung teks ini untuk menggabungkan karakter dari fence menjadi satu string mengikuti urutan zigzag. Seperti contoh yang mengikuti arah zigzagnya. Lalu return gabung teks ini untuk mengembalikan teks yang telah diinskripsi. Lalu kita coba dengan teks gex for gex seperti contoh tadi dengan baris yang dimaksud kunci yaitu 3. Lalu kita lakukan print rail fence gabung teks. Lalu kita run. Nah, hasilnya akan seperti hasil yang ada di buat ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Selanjutnya yaitu row column transposition. Yang pertama yaitu konsep matematis transposition baris kolom. Di mana transposisi baris kolom yaitu teknik penyandian di mana pesan dibagi menjadi bagian yang sesuai dengan kunci yang ditentukan, dan bagian tersebut diatur ulang berdasarkan urutan kunci. Langkah untuk menginskripsi pesan menggunakan transposisi baris kolom yaitu sebagai berikut. Di sini ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu pesan dibagi menjadi bagian yang sesuai dengan panjang kunci. Di mana setiap bagian diinskripsi secara independen dengan menggunakan teknik geser chip here, di mana pergeseran dalam alfabet bergantung pada karakter kunci yang sesuai. Kedua yaitu pesan dibagi menjadi bagian-bagian yang sesuai dengan panjang kunci, di mana pesan yang ingin diinskripsi dibagi menjadi bagian dengan panjang masing-masing bagian sama dengan panjang kunci yang digunakan dalam inskripsi.
Yang terakhir yaitu adalah hasilnya adalah pesan transkripsi yang merupakan gabungan dari bagian pesan yang sudah diatur ulang. Setelah semua bagian pesan itu dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sesuai, maka hasilnya adalah pesan transkripsi yang merupakan gabungan dari bagian pesan yang sudah diatur ulang berdasarkan urutan kunci. Baik, di sini saya akan meneruskan konsep dari row column transposition. Misal kita memiliki kunci 2143 dan pelajarannya Informatika UM Jember. Bisa dilihat di tabel ini. Pada kolom pertama dengan kunci nomor 2 ini memiliki values I, R, I, U, E, R, dan kolom 1 bisa dilihat di tabelnya. Lalu kita hanya menulis ulang kode pada kolom dengan urutan kunci yang sudah disesuaikan. Misal, NMKMM ini dari kolom kunci nomor 1. Lalu yang IRUER ini kolom dari nomor 2 dan OT spasi CE ini dari kolom 3 dan FAA spasi B ini dari kolom 4. Kita langsung lihat implementasi programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi programnya yang telah kami buat. Pertama, kita memiliki fungsi dengan nama inskripsi row column transposisi. Menerima dua parameter yaitu plain stack dan kunci. Plain stack yang merupakan tes yang akan dienkripsi dan parameter kunci yang merupakan urutan kolom inskripsi. Lalu kita memiliki variabel keymax menentukan nilai maksimum dari kunci yang digunakan untuk menentukan berapa banyak kolom akan ada dalam enkripsi. Lalu sandi rahasia, variabel sandi rahasia adalah list kosong yang digunakan untuk menyimpan teks inskripsi sementara dalam setiap kolom. Lalu variabel teks hasil adalah list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan teks enkripsi sementara dalam setiap kolom. Dan selanjutnya untuk perulangan, di perulangan pertama, yang ini, digunakan untuk mengisi sandi rahasia dengan mengambil karakter-karakter dari plain text secara berkolom sesuai dengan nilai maksimum kunci. Lalu, di perulangan yang ini, yang kedua, digunakan untuk mengatur ulang sandi rahasia sesuai dengan urutan kunci yang telah ditentukan. Ini dilakukan dengan mengambil setiap kolom dari sandi rahasia dan menempatkan pada posisi yang benar dalam teks hasil sesuai dengan urutan kunci. Dan hasil inskripsi akhirnya dikembalikan dalam bentuk string yang menggunakan fungsi join dan dicetak. Mari kita lihat outputnya. Ini outputnya. Nah, output akan sama dengan yang ada di laporan kami. Namun ini kan ada saya menambahkan outputnya akan sesuai yang ada di laporan kami, yaitu NM, KM, MM, IR, IU, ER,
OT spasi JE FAA spasi B. Sama lo ya. Baik. Jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai row column transposition. Kurang lebihnya sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.